Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Peranan Jemaat dalam Masyarakat. Kita akan melihat apa yang harusnya menjadi peranan kita di dalam jemaat kita dan bagaimana peran kita di dalam masyarakat. Seharusnya setiap jemaat dibentuk untuk melayani. Seharusnya hidup kita dibentuk sejak kita masih kecil untuk melayani juga. Karena hal-hal yang kita suka lakukan di atas dunia ini akan kita bawa ke surga nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka untuk melayani, bagaimana nanti di surga? Hari ini kita akan masuk dan membaca dalam sebuah pembacaan yang berjudul Mereka Mengenal Suaranya. Tentu di saat Anda membaca mengenai kalimat ini, judul bacaan kita mulai teringat sebuah kisah di dalam Alkitab mengenai domba-domba yang mengenal suara dari gembalanya. Tapi sebelum kita masuk dan membaca, ajaklah keluarga Anda, sahabat, teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Biarlah di dalam kehidupan kita dapat saling menguatkan. Di tengah keluarga, di tengah jemaat, biarlah kita lebih banyak saling mendengarkan dan kita dapat saling memberi dukungan dalam firman Tuhan. Mari kita baca pembacaan kita. Mengenai domba yang mendengar suara gembalanya, Anda dapat membacanya dalam kitab Yohanes 10 ayat 1-5 juga ayat 16. Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sebagai wakil-wakil Yesus harus membuat bentuk hubungan yang positif dengan orang-orang dalam masyarakat kita, sebagaimana kita berusaha untuk menuntun mereka kepada Yesus. Bagaimana kita bisa membantu mereka untuk belajar mendengar suara Yesus? Tentu sebelum kita mengajak orang untuk mengenal suara Yesus, kita terlebih dahulu harus dengar dulu suaranya. Bukankah begitu? Tidak mungkin kita mau ajak orang untuk dengar suara Yesus kalau kita saja nggak tahu suaranya kayak apa. Jadi sahabatku, pelajaran pertama kita sangat penting untuk mengetahui seperti apa suara Kristus. Anda ingat ketika Lazarus dibangkitkan dari kubur, Yesus bukan katakan bangkit. Kalau Yesus katakan bangkit, semua yang ada di kubur bisa bangkit semuanya. Tapi Yesus katakan secara spesifik, Lazarus bangkitlah. Bayangkan jika saat itu Lazarus tidak mendengarkan suara Yesus. Apa yang terjadi? Mungkin dia tidak bangkit. Tapi oleh karena Lazarus sudah terbiasa mendengarkan suara Kristus di saat Yesus memanggilnya, dia tahu suara siapa itu. Begitu juga seharusnya dengan kita di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita mengajak orang mendengarkan suara Kristus, pertama kita harus terlebih dahulu faham dan mengenal suaranya. Tapi itu teorinya. Seperti apa sih makna praktisnya dalam mendengar suara Kristus? Mari kita baca. Seringkali bisikan dari seorang sahabat lebih keras terdengar daripada suara Yesus. Seringkali suara dari orang lain lebih menarik daripada suara Kristus. Nah, ini sangat berbahaya. Karena seringkali kita sebagai orang muda, bahkan orang tua juga tidak luput dari hal ini. Kita lebih mudah, lebih suka dengar suara teman, atau lebih suka mendengar atau membaca apa yang ada di berita luar sana ketimbang apa yang Yesus katakan. Dan ini umum terjadi ketika kita membuat teman-teman kita belajar untuk mempercayai kita. Kita harus menjadi gembala yang baik terlebih dahulu, yang bisa menolong orang-orang untuk mendengar dan mengenali serta mengikuti suara Yesus. Tentu saja sangat penting bagi diri kita untuk bisa kenal suara Yesus sebelum kita bisa menolong orang lain mengenal Dia. Kita membutuhkan kearifan yang ilahi untuk bisa membedakan antara suara licik dari setan dan suara Tuhan. Sesungguhnya kita tidak boleh melupakan ada realita yang nyata di sekitar kita. Bukan perang dunia ketiga atau keempat yang mungkin akan terjadi, tetapi perang yang besar antara iblis dengan Tuhan. Dan kita berada hidup di sekeliling itu.
bahwa kita memiliki musuh yang bekerja dengan tipuan yang besar untuk menghalangi orang-orang agar bisa datang kepada hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus. Iblis, musuh kita, sedang lakukan itu. Dia tidak perlu membuat kita membenci Tuhan, tapi hanya membuat kita lebih jauh lagi sedikit, lebih jauh lagi sedikit, dan semakin jauh dari Kristus. Hanya itu saja. Iblis hanya mau membuat kita tertidur sedikit lagi, dan lebih jauh daripada Tuhan. Sahabatku, kita sedang membaca mengenai bagaimana mendengar suara Tuhan. Dan dalam mendengar, hanya ada 2 jenis suara yang kita baca tadi. Yang pertama adalah suara Tuhan, yang kedua adalah suara si iblis. Kita tidak akan mungkin berada di tengah-tengah, oh ini bukan suara mereka berdua, nggak ada seperti itu. Hanya ada 2, suara Tuhan atau suara iblis. Hal-hal yang lain nggak ada yang di tengah. Entah itu suara Tuhan atau suara setan. Itulah mengapa kita harus bijak meminta tuntunan dari Tuhan, agar kita bisa mengerti dalam setiap kata-kata yang kita mau katakan, yang mungkin dibisikkan dalam hati kita. Dia udah jahat sama kamu, lakukan ini aja sama dia, begini aja. Suara iblis. Seringkali, terkadang kita nggak bisa bedakan ini suara Tuhan atau suara iblis. Nah, kalau begitu apa solusinya? Di sini dikatakan, kita bisa menjadi saluran yang kuat untuk menolong orang-orang mengenal suara Yesus. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Itulah mengapa untuk bisa membedakan dengan jelas suara iblis atau suara Tuhan, kita harus membaca firman-Nya. Yang berikutnya, Tuhan berbicara melalui alam. Walaupun alam kita sudah banyak rusak oleh karena kejatuhan dan banyak hal-hal yang sebenarnya tidak mencerminkan suara Tuhan, tetapi kita masih bisa lihat suara Tuhan di balik itu. Serta pekerjaan pemeliharaan atas alam, pengaruh Roh Kudus, orang-orang saleh, dan firman-Nya. Inilah beberapa hal Tuhan dapat berbicara. Tuhan dapat berbicara melalui alam, melalui pemeliharaan alam, melalui pengaruh Roh Kudus dalam hati kita, melalui orang-orang saleh, dan firman-Nya. Ada 5 hal di mana Tuhan dapat berbicara. Ini dituliskan dalam Kebahagiaan Sejati dari halaman 136 sampai 143. Jadi sahabatku, untuk kita bisa membedakan ini suara siapa ya, 5 hal tadi harus kita pelajari dalam berhubungan dengan pasangan kita. Kadang ada suara yang katakan, udah peluk aja, cium aja, walaupun itu belum istri kamu, gak apa-apa. Dia udah nyodor-nyodorin dirinya kok, dia sudah suka kok, gak apa-apa, lakukan ini saja, itu saja. Sahabatku, hati-hati, karena firman Tuhan tidak katakan seperti itu. Bahkan para pendeta yang menikahkan pasangan, dia katakan saat mereka sudah dikatakan janji pernikahan mereka, baru sang pendeta katakan, engkau boleh mencium pasanganmu. Jadi proses ciuman, bersentuhan, itu bukanlah sebuah proses dalam berhubungan, tetapi sesudah menikah barulah pendeta saja katakan, engkau boleh mencium pasanganmu. Jadi kita bisa mengerti, seharusnya proses itu dilakukannya nanti. Tapi karena proses itu seringkali dilanggar, itulah mengapa banyak sekali kasus hamil di luar nikah. Kenapa? Yang Tuhan katakan jangan, dia langgar. Dia pikir, oh itu suara Tuhan, oh ini laki-laki ini dari Tuhan, wanita ini Tuhan yang bawakan kepada saya. Dia langgar proses itu, habis semuanya. Sahabatku, itulah mengapa pada saat ini kita diajak untuk mendengar suara Tuhan. Dari alam, dari pemeliharaan alam, kita bisa mendengar suaranya dari Roh Kudus yang berbicara di hati kita.
Tapi kalau kita sudah sering tolak Roh Kudus itu, suara Roh Kudus makin kecil. Suara kita dan suara iblis yang semakin besar. Kita juga bisa lihat dari firman-Nya, dari orang-orang saleh yang kepadanya kita bisa meminta nasihat. Jangan banyak meminta nasihat kepada rekan sebaya kita, apalagi jika kita tahu mereka juga tidak rohani. Mereka tidak menempatkan firman Tuhan sebagai dasar hidup mereka. Jangan minta nasihat kepada mereka. Anda ingat banyak kisah dalam Alkitab, raja baru yang sudah diutus jadi raja, dia mendengar nasihat dari rekan-rekannya, akhirnya dia jatuh. Hari ini kita diajak untuk melihat betapa pentingnya untuk mendengar suara Tuhan. Agar seperti yang Yesus katakan, agar kita tidak menjadi orang buta yang menuntun orang buta. Jangan sampai kita menjadi orang buta yang menuntun orang buta. Judul sekolah sahabat kita adalah peran gereja dalam masyarakat. Salah satu peran dari gereja adalah untuk memimpin orang, mempersiapkan setiap orang untuk bisa berdiri teguh di saat Kristus datang yang kedua kali. Dan hal itu hanya dapat terjadi jika kita sudah dengar suara Tuhan, baru kita bisa ajak orang kepada suara itu. Kalau kita saja belum pernah dengar suaranya, kita ajak mereka kemana? Seperti orang buta yang memimpin orang buta. Mengapa Yesus memiliki kuasa yang menarik seperti itu untuk menarik orang kepadanya? Itu karena teladannya yang tidak mementingkan diri, yang memberikan dirinya sendiri yang sulit untuk ditolak. Ketika kita sebagai tubuh Kristus mengesampingkan keegoisan dan mengambil sifat seorang hamba, membiarkan dia menghidupkan hidupnya di dalam kita, orang lain akan ditarik kepada panggilan Kristus dalam kita. Jadi hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah untuk mendengar suaranya adalah mempelajari teladan Kristus. Yesus tidak mementingkan dirinya. Dia punya segala sesuatu di surga, dia tidak pentingkan itu. Dia rela turun ke dunia, menjadi manusia, mati untuk kita. Dia singkirkan keegoisannya. Bahkan dia rela menjadi hamba agar kita diselamatkan. Pertanyaannya, seseorang yang tidak mau diajar, seseorang yang sombong, yang egois, kira-kira apakah di saat dia dengar suara itu dia mau menurut? Tentu tidak. Seseorang yang merasa dirinya pintar, lalu dia pergi ke sekolah, dia belajar, dia katakan, saya sudah tahu semuanya. Kira-kira apa dia bisa diajar oleh sang guru? Gak bisa. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah tahu semuanya. Dia merasa dia tidak perlu belajar lagi. Ada juga yang satu yang gak mau tahu, itu juga bahaya. Tapi kita melihat seseorang yang memiliki sifat egois, seseorang yang tidak mau diajar, seseorang yang dalam kehidupannya menyombongkan dirinya, akan sangat sulit mendengar suara Tuhan. Itulah mengapa kita harus berhati-hati. Jangan sombongkan diri kita. Jangan katakan apa yang pernah kita lakukan, perbuatan baik apa yang pernah kita kerjakan. Jangan sampai. Karena di saat kita sombongkan diri, setan sudah bertepuk tangan. Dia milik saya. Sahabatku, di sini kita membaca betapa pentingnya agar kita menyadari bahwa diri kita seharusnya sama seperti hamba. Seperti Yesus yang turun ke dunia ini menjadi hamba, melayani kebutuhan orang banyak. Bayangkan kalau setiap anggota jemaat rela merendahkan diri masing-masing, melayani satu dengan yang lain tanpa berpikir bahwa saya kan jabatannya ini, saya kan lebih kaya dari kamu, mengapa saya harus jadi hamba? Barang siapa hendak menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang paling rendah. Barang siapa menyombongkan diri, Tuhan yang akan rendahkan. Tentu kita tidak mau Tuhan rendahkan. Kita tidak mau, karena hal itu akan membuat kita hilang selamanya. Sebagai wakil gembala yang baik, kita harus mencerminkan karakteristik pelayanannya ketika kita menawarkan orang-orang untuk mengikut dia.
keabsahan dalam kata sebagaimana pelayanan yang murni yang mencerminkan pengorbanan kasih Yesus, membuka telinga mereka yang kita layani dan meruntuhkan penghalang antara masyarakat dan gereja. Jadi sahabatku, kalau kita mencontoh teladan Yesus, penghalang yang saat ini sedang berdiri teguh antara masyarakat dengan gereja akan bisa diruntuhkan. Gak ada dari kita akan katakan, oh saya kan ini nih, saya udah lama jadi anggota gereja. Oh saya ini ketua jemaat nih, kamu harusnya layani saya. Kita akan runtuhkan itu, dan segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk melayani sesama. Sahabatku, kita telah belajar dan membaca mengenai bagaimana mendengar suaranya. Sesuatu yang sangat penting. Karena bagaimana kita bisa dituntun pada jalan yang benar kalau kita saja tidak dengar suaranya. Kita juga belajar hal-hal apa yang dapat menolong kita mendengar suaranya. Dalam hal-hal apa saja Tuhan berbicara kepada kita. Dari firman-Nya, Roh Kudus di hati kita, dari orang-orang saleh, dari pemeliharaan alam ini, dan juga dari alam. Sahabatku, Tuhan terus rindu berbicara kepada kita, tapi seringkali kita yang tidak mau mendengar. Sampai hari ini Tuhan mengetuk di pintu hati kita, hendak berbicara kepada kita. Karena di saat kita saling berbicara, disitulah mulai sebuah hubungan. Gak ada orang yang bisa berhubungan tanpa komunikasi, bukan? Itulah yang Tuhan inginkan, untuk berkomunikasi dengan kita. Sahabatku, ceritakan kepada keluarga Anda hal-hal praktis apa yang dapat kita lakukan agar Tuhan dapat bicara kepada kita. Pelajari firman-Nya, dengarkan kata-kata Roh Kudus dari firman yang kita baca itu. Pelajari dari alam. Jangan banyak habiskan waktu kita di perkotaan hanya ngeliat gedung-gedung tinggi dan berbagai buatan tangan manusia seperti HP, gadget, dan yang lain. Ajak keluarga Anda ke alam. Duduk, dengarkan suara angin, pelajari tanaman, tumbuhan, dan lihat bagaimana Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan pun berbicara melalui orang-orang saleh, nasihat dari orang-orang saleh. Dan sahabatku, di saat kita sudah mendengar suaranya, ajak orang lain untuk mendengar suara itu. Karena di saat kita sudah merasakan kebahagiaan berjalan bersama dengan Tuhan, sudah pasti kita akan lakukan dan tawarkan itu kepada orang lain. Sampai bertemu lagi ke dalam pembacaan Sekolah Sahabat yang berikutnya. Tuhan memberkati.